Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Mari bersama-sama dengan saya kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dimanapun saat ini kita berada, di rumah kita masing-masing. Mari hadirkan Tuhan, biarlah kita menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti bagi setiap kami. Tak terhingga, tak terukur semuanya bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih buat semuanya itu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau. Kami rindu akan kehadiran-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan, untuk kembali meneguhkan, menopang kami dalam sepanjang kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mendatang menyembah Dia. Mari kita mendatang memuji Dia. Oh. Katakan bersama-sama. Haleluya. Mau cinta, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan bersama-sama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Kau yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan setiap kita dimanapun saat ini, katakan bersama-sama, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan sama-sama haleluya.
senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan setiap kami, menyenangkanmu selama-lamanya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari angkat suara, angkat tanganmu, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, berikan sorak-sorak, berikan pujian. Haleluya, 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 oh haleluya, Mari sekali lagi angkat tangan dan suaramu. Haleluya, haleluya, amin. Mari agungkan haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dunia ini boleh berguncang Tuhan, tanah yang kami pijak boleh bergoyang Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami satu belajar bahwa firman-Mu kekal untuk selama-lamanya, tidak akan pernah goyang dari kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, jadikan kami hamba yang memiliki kesetiaan, telinga seorang murid Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu bagi setiap kami. Tuhan bertahta dalam kehidupan kami, Tuhan bertahta dalam firman Tuhan,
Sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat menjamah, mengubah hidup kami dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala kuasa yang ingin mengganggu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Jemaat umas usia emas yang sangat dikasihi Tuhan. Kita sudah berada di bulan Oktober. Luar biasa ya. Tuhan sudah memimpin kita. Dan bulan ini temanya adalah damai dengan sesama. Orang yang bisa berdamai dengan sesama itu nanti disebut peacemaker gitu ya. Pembawa damai. Luar biasa. Jadi umas diharapkan membawa damai. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan ungkapan sebagai berikut ya? 1000 teman masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Wah, itu apa artinya itu? Jadi kita harus berteman dengan semua orang. Dan tidak boleh ada seorang musuh pun. Karena 1000 teman itu kurang. Tapi 1 musuh itu sudah kebanyakan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau kita mempunyai musuh, lalu kita ada di acara yang sama, entah itu pernikahan gitu ya. Kita lihat dari jauh musuh kita ada di situ. Gimana respon Bapak Ibu? Kayaknya Bapak Ibu bakal menjauh dari dia ya. Berusaha supaya tidak bertemu. Nah, bayangkan saja kalau suasana itu terjadi di kerajaan surga. Musuh kita ada di surga gitu ya. Wow, rupanya dia bertobat. Diterima dia di surga. Lalu kita yang masih belum beres bermusuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita lari dari surga? Tentu tidak ya. Jadi mari Bapak Ibu malam hari ini kita belajar. Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Tapi tidak boleh ada seorang pun musuh di antara kita. Nah, malam hari ini kita belajar dari pengajaran langsung yang Tuhan Yesus ajarkan di bukit. Khotbah Tuhan Yesus di bukit itu luar biasa. Walaupun panjang, topiknya banyak, tapi ending dari khotbah itu, orang-orang yang mendengarnya semua takjub, heran. Wow, belum pernah ada pengkhotbah seperti ini. Begitu rata-rata respon orang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan tokoh-tokoh besar di dunia sangat mengagumi. Khotbah Yesus di bukit itu sangat dikagumi. Karena pengajarannya luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas 1 ayat saja dari khotbah di bukit. Pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. M59 gitu ya. Cara mengingatkannya. Bunyinya sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow, itu Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada kita supaya kita membawa damai. Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya. Jadi berbahagialah gitu ya. Berbahagialah gitu ya. Kalau ada lah itu artinya perintah ya. Misalnya pergilah gitu ya. Jadi itu suatu perintah. Jadi berbahagia itu rupanya perintah Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu mesti taat. Saya juga harus taat kepada perintah Tuhan gitu. Dan berbahagia itu juga adalah tujuan setiap orang. Coba kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Dulu waktu pernikahan itu tujuannya apa? Supaya berbahagia. Nanti orang-orang yang datang ke pernikahan juga berdoa mendukung supaya berbahagia sampai akhir nanti. Sampai kakek nenek. Tujuannya semua supaya berbahagia. Cuman berbahagia itu dasarnya adalah hanya karena Tuhan saja. Bukan karena yang lain. Sebab kalau dasar bahagia kita karena yang lain, nanti ketika yang lain itu hilang, bagaimana?
Jadi Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kita supaya kita berbahagia. Tapi dasarnya adalah hanya karena Tuhan saja, bukan karena yang lain. Yang kedua, orang yang membawa damai. Jadi tadi ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Wow, membawa damai itu ya, itu sungguh anugerah yang besar. Nama Tuhan di Yesaya itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir yang keempat adalah Raja damai. Jadi kita ini adalah orang-orang yang membawa damai. Karena apa? Karena raja kita itu raja damai. Bayangkan ya, kalau raja damai berarti kita ini apalagi adalah orang-orang pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, berarti kita mewarisi karakter, sifat dari raja kita. Jadi kalau dia saja raja damai, kita juga harusnya orang-orang yang membawa damai. Nah, orang-orang yang membawa damai ini harus murni di hadapan Allah. Jadi hati kita, pikiran kita semua itu harus murni. Sebab kalau palsu berarti nggak bisa kita ya, nggak cocok dengan karakter raja kita yang raja damai. Jadi kalau Tuhan adalah raja damai, maka kita sebagai anak-anaknya adalah orang-orang yang membawa damai. Dan orang yang murni hatinya itu suka mencari damai dan suka damai. Ya, jadi dia suka damai, suka mencari damai, bukan keributan. Jadi itu tugas kita, apalagi Bapak Ibu ya, sudah senior, sudah dipimpin Tuhan begitu lama, apa sih yang masih menjadi pikiran Bapak Ibu? Ini adalah perintah Allah, supaya kita membawa damai, supaya kita berdamai dengan Allah, juga kita berdamai dengan siapa saja. Nah, yang terakhir dari ayat tadi adalah akan disebut anak-anak Allah. Saya ingatkan lagi, jadi Allah itu salah satu namanya adalah Raja Damai. Dan kita, orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, anak-anak Allah, disebut anak-anak Allah, kita pun harus menjadi pembawa damai. Jadi selama kita masih diberikan umur oleh Tuhan, bagian kita adalah membawa perdamaian. Jangan sampai di mana ada kita, di situ ada keributan, jangan. Tapi di mana ada kita, maka di sana ada damai. Kita harus cek gitu ya, apakah kita sudah mirip dengan raja kita yang raja damai. Jadi kita pun harus menjadi pembawa damai. Nah, kita berdamai dengan siapa? Yang pertama pasti dengan Allah. Jadi tidak ada hubungan yang rusak kita dengan Allah. Saya dengan Allah, Bapak Ibu dengan Allah. Itu harus berdamai. Bagaimana kalau kita melakukan kesalahan? Ya, kita cepat-cepat bertobat, minta pengampunan kepada Allah. Dan Dia Allah yang penuh kasih. Dia akan mengampuni dan menerima. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mengampuni kita. Lalu setelah berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan sesama. Sesama itu banyak ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itulah sesama kita. Dan kita harus berdamai. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, sekali lagi saya bacakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini adalah status yang luar biasa. Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai anak-anaknya, anak-anak Raja Damai. Sehingga kita pun harus membawa damai di bumi ini. Nah, sekarang bagian penutup Bapak Ibu. Sekarang kadang-kadang terjadi gesekan antara kita dengan sesama. Nah, kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, berdoa minta ampun. Lalu kalau terjadi gesekan, kenapa terjadi gesekan Bapak Ibu?
Karena kita dekat. Jadi yang dekat ini baru bisa gesekan. Kalau jauh-jauh sih nggak akan tergesek gitu ya. Nah, jadi gesekan itu bisa terjadi di mana? Di keluarga yang pertama. Kalau di Alkitab dicatat juga ya, di akhir zaman itu nanti mertua sama menantu, anak sama orang tua, itu akan terjadi gesekan-gesekan. Bahkan bisa terjadi permusuhan. Itu terjadi kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita yang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Damai, bahkan ketika terjadi gesekan di keluarga, maka kita pasti harus bereskan supaya tidak ada penghalang. Nah, seperti tadi ya, jadi kita harus bereskan di keluarga. Coba Bapak Ibu ingat ya, siapa? Mungkin menantu, mungkin cucu, atau mungkin anak mengecewakan, membuat sakit yang sangat mendalam. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tidak ada jalan lain selain berdamai dengan mereka. Susah Pak Wayan, susah, terlalu sakit. Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit kita. Jadi bagian kita adalah membereskan gesekan yang terjadi di keluarga. Kalau itu sudah beres, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita bisa menjadi pembawa damai. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, kadang-kadang gesekan itu terjadi juga dengan tetangga. Kenapa dengan tetangga? Ya karena kita dekat dengan mereka. Jadi bisa terjadi gesekan dan kita sebagai anak-anak Allah yang adalah Raja Damai, kita harus lebih dahulu untuk berdamai dengan mereka. Salah ataupun tidak, cepat berdamai. Minta kepada mereka supaya kita tidak bermusuhan, apalagi dengan tetangga. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi kesaksian. Berikutnya siapa lagi? Setelah keluarga, setelah tetangga, ternyata sahabat atau teman. Bisa saja terjadi gesekan, bisa terjadi kesalahpahaman. Tapi kalaupun itu terjadi, kita juga harus membereskannya. Sehingga 1000 orang itu belum cukup untuk berteman. Tambah lagi. Tapi kalau ada satu saja yang bergesekan, yang menyakiti, yang membuat kita bermusuhan, itu sudah terlalu banyak. Sebab kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Jadi bagian kita ampuni, berdamai, sehingga kita layak menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan ayat penutup satu lagi yang saya sampaikan adalah Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18, di situ perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Kuncinya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kasih. Ini kuncinya ya. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita sekarang ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kita aminkan firman ini, kita lakukan firman ini, bersiap-siaplah kita menjadi pembawa damai dan hidup damai dengan semua orang. Kenapa? Karena Bapa kita namanya adalah Raja Damai. Betapa bangganya kita mempunyai Allah yang seperti Dia. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha suci. Dia Raja Damai itu sudah datang untuk kita. Sudah memberikan bagi kita semuanya. Dia sudah berkorban bagi kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dari hati yang sangat mendalam. Haleluya.
Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha kuasa, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kami adalah orang-orang yang membawa damai. Terima kasih karena Engkau Raja damai. Dan kami adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk membawa damai di bumi ini. Dimulai dari keluarga kami, tetangga kami, teman-teman dan sahabat kami. Kami mau hati ini suci dan murni dan kudus. Sehingga berkenan di hadapan-Mu, tidak menyimpan kesalahan siapapun. Kesalahan menantu, kesalahan cucu, kesalahan anak, kesalahan pasangan, kesalahan saudara. Tidak mau kami simpan, tapi kami mau bereskan. Supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, pembawa damai. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami membereskan hati kami di hadapan-Mu. Supaya hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita. Karena hati kami penuh dengan kedamaian. Tidak ada kami menyimpan sedikit pun kepahitan. Tidak ada kami menyimpan sedikit pun kesalahan orang-orang lain kepada kami. Tapi kami melepaskan pengampunan. Bahkan jika kami yang melakukan kesalahan kepada orang lain, ampuni Tuhan, ampuni. Dan Tuhan kami sungguh luar biasa. Ketika kami datang kepadamu, meminta pengampunan, maka Engkau memberikannya. Bahkan damai sejahtera dan sukacita Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk umat yang sangat dikasihi Tuhan. Biarlah hidup kami dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak takut dan khawatir, tetapi kami hanya percaya dan berserah kepadamu. Tuhan yang memberikan yang terbaik, bukan hanya bagi kami, bukan hanya bagi keluarga kami, tapi untuk seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya, kami ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Terpujilah Engkau dan kami siap melakukan perintah-Mu. Kami berbahagia hanya karena Engkau saja. Terpujilah Engkau malam hari ini, Tuhan yang memberkati kami. Seperti Tuhan memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar.
Demikian juga kami dan seluruh keturunan kami mendapat berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat atas kesehatan, berkat atas rumah tangga, bahkan berkat atas pekerjaan dan setiap aktivitas kami. Tuhan memberkati kepada anak-anak, cucu, cicit, menantu. Tuhan memberkati semua. Dan berkat yang sempurna itu kami terima karena sudah dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Umas yang sangat diberkati Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.